Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat dan juga semangat ya. Materi hari ini kita masuk tentang pesawat sederhana, yaitu di mana Ibu akan menjelaskan atau memberitahu ke kalian contoh-contoh dari pesawat sederhana. Apa itu pesawat sederhana? Pesawat sederhana merupakan alat-alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Di sini ada prinsip kerja pesawat sederhana yang terdiri dari 4. Yang pertama itu adalah tuas atau pengungkit, yang kedua adalah katrol, yang ketiga yaitu bidang miring, dan yang keempat adalah gigi roda. Nah, kita akan membahas satu persatu ya. Pertama kita masuk ke tuas atau pengungkit terlebih dahulu. Tuas atau pengungkit ini merupakan pesawat sederhana berupa tongkat kayu atau besi yang digunakan untuk mengungkit benda. Nah, ini contohnya di mana tuas ini terdiri dari titik tumpu, beban, dan juga kuasa atau gaya. Titik tumpu ke beban disebut dengan lengan beban. Nah, titik tumpu ke kuasa ini disebut dengan lengan kuasa. Jenis-jenis tuas ini terdiri dari 3. Ya. Yang pertama ada tuas jenis 1 di mana posisi titik tumpu di antara beban dan juga kuasa. Jadi titik tumpunya ini di tengah ya antara beban dan juga kuasa. Contohnya pada tuas jenis 1 itu adalah seperti gunting, ya, timbangan, lalu ada jungkat-jungkit, tang, dan juga catut. Nah, di sini salah satu contohnya adalah gunting. Titik tumpunya di tengah, lalu pegangan pada gunting itu adalah titik kuasa atau gaya, dan bagian ujung pada gunting, ya, yang bagian tajamnya itu adalah titik beban. Selanjutnya adalah tuas jenis kedua, di mana posisi beban di antara titik tumpu dan juga kuasa. Jadi bebannya di bagian tengahnya ya, antara titik tumpu dan juga kuasa. Contohnya pada tuas jenis kedua yaitu gerobak dorong roda 1, ada pemecah kemiri, pembuka tutup botol, pelubang kertas, dan juga pemotong kertas. Nah, di sini salah satu contohnya adalah gerobak dorong roda 1. Nah, bagian tengah itu adalah bebannya dan bagian ujung rodanya itu adalah titik tumpu dan pegangannya itu adalah kuasa atau gaya. Selanjutnya adalah tuas jenis ketiga, di mana posisi kuasa ini di antara titik tumpu dan juga titik beban, berarti titik kuasanya ada di bagian tengah. Contoh pada tuas jenis ketiga yaitu ada pinset, lalu ada sekop, ada strapless, dan juga alat pancing. Ya, di sini contohnya ada pinset. Nah, kalian bisa lihat ya anak-anak letaknya titik tumpunya, titik kuasa, dan juga titik bebannya. Nah, itu dia 3 jenis-jenis pada tuas. Jadi posisi titik tumpu, titik beban, dan titik kuasanya berbeda-beda. Selanjutnya kita masuk ke katrol. Katrol ini merupakan sebuah roda yang sekelilingnya diberi tali dan dipakai untuk mempermudah pekerjaan manusia. Katrol juga dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah katrol tetap. Katrol tetap ini di mana katrol yang porosnya dipasang di suatu tempat yang tetap sehingga katrol tidak dapat berpindah tempat saat digunakan. Contohnya yaitu seperti sumur timba ya dan juga pada ujung tiang bendera. Itu menggunakan katrol tetap. Yang kedua adalah katrol bebas. Katrol bebas ini merupakan katrol yang porosnya tidak dipasang di suatu tempat yang tetap. Ini jadi kebalikan dari katrol tetap ya. Sehingga katrol ini dapat berpindah tempat atau bergerak bebas saat digunakan. Yang ketiga adalah katrol majemuk. Katrol majemuk ini merupakan gabungan dari katrol tetap dan juga katrol
bebas. Nah, ini biasanya katrol majemuk ini digunakan di bidang industri untuk mengangkat alat-alat yang berat. Nah, ini contohnya ya. Nah, anak-anak di sini ada token agar kalian bisa masuk ke link soal. Selanjutnya kita masuk ke bidang miring. Bidang miring ini merupakan sebuah bidang miring yang digunakan untuk memindahkan benda ke ketinggian tertentu. Contohnya, di sini adalah papan yang digunakan untuk memindahkan benda yang berat ke atas bak truk. Jadi, untuk mempermudah agar benda bisa naik ke atas truk menggunakan papan miring, ya. Selain itu juga ada contoh lainnya seperti sekrup, paku, ya, pisau, kapak, dan juga ada pahatan. Dan yang terakhir ini adalah gigi roda. Gigi roda ini banyak digunakan pada mesin-mesin mobil, sepeda motor, dan juga pada sepeda, di mana ini berfungsi untuk meningkatkan atau menurunkan putaran. Nah, anak-anak, itu dia contoh-contoh dari tuas, ya, katrol, bidang miring, dan juga gigi roda. Materi hari ini sampai di sini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Tetap semangat belajarnya, jaga kesehatan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.